Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qad rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana." Dan sungguhnya Rabbmu telah memerintahkan untuk beribadah kepada Allah saja dan berbaktilah kepada kedua orang tuamu. Imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumu uffin. Kalau ternyata di sisimu ada salah seorang dari keduanya sudah mencapai masa tua, dua-duanya atau salah satunya sudah jompo, fala taqul lahumu uffin, maka janganlah mengucapkan kepada mereka berdua. Wala tanharhuma, dan janganlah membentak mereka berdua. Wa qul lahumu qawlan karima, tapi ucapkanlah perkataan yang mulia. Wakhfid lahuma janahadh-dhulli minar rahmah, dan rendahkanlah diri kalian di hadapan kedua orang tua dengan penuh kasih sayang. Wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira, dan katakanlah, ya Rabbku, rahmatilah mereka berdua sebagaimana mereka berdua merawatku tatkala masih kecil. Ayat ini sisi pendalilannya di awal ayat. Allah berfirman, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Sama seperti la ilaha illallah. Allah memerintahkan janganlah kalian beribadah kecuali hanya kepada Allah, tauhid. Jangan beribadah kepada selain Allah, tapi hanya beribadah kepada Allah. Setelah itu Syekh Muhammad bin Wahab melanjutkan ayat berkaitan tentang masalah berbakti kepada orang tua. Wabil walidaini ihsana, dan berbaktilah kepada kedua orang tuamu. Dan sering saya sampaikan bahwasanya ihsanan dalam ayat ini, wabil walidaini ihsanan, apa i'rabnya ihsanan? I'rabnya apa? I'rabnya maf'ul apa? Maf'ul bih apa maf'ul apa? Maf'ul mutlak. Maf'ul mutlak di sini fungsinya apa? Litakid, untuk apa? Untuk penekanan. Takdirnya apa? Wa ahsinu bil walidaini ihsana. Jadi kalau kita artikan dan berbaktilah kepada kedua orang tuamu, ini arti yang kurang tepat. Yang lebih tepat, berbaktilah kepada kedua orang tuamu dengan sebakti-baktinya. Dan ingat, Allah Subhanahu wa taala menggandengkan antar berbakti dengan kedua orang tua dengan tauhid kepada Allah. Maka barang siapa yang ngaku bertauhid kepada Allah, ternyata kurang bakti kepada orang tua, dia tidak bertauhid sesungguhnya. Kenapa? Karena Allah gandengkan masalah berbakti kepada orang tua dengan masalah tauhid, dan itu bukan cuma satu ayat, dalam ayat-ayat yang lain. Bahkan Allah mengatakan, wa anishkurli wali walidayka ilayyal masir. Bersyukurlah kepadaku dan bersyukurlah kepada kedua orang tuamu. Ya. Oleh karenanya, seorang kalau ingin tahu tentang di antara barometer tauhid dia, lihat bagaimana dia berbakti kepada kedua orang tuanya. Jadi saya ulangi, takdirnya ahsinu bil walidaini ihsana. Berbaktilah dengan sebakti-baktinya kepada kedua orang tua. Oleh karenanya, masalah berbakti kepada orang tua bukan cuma dalam syariat Islam, dalam syariat seluruh nabi-nabi sebelumnya juga disuruh berbakti kepada kedua orang tua. Di antaranya Allah berfirman, wa id akhadna mitsaqa bani Israila la ta'buduna illa Allah wa bil walidaini ihsana. Dan tatkala kami mengambil perjanjian dari Bani Israel sebelum kita, janganlah kalian menyembah kecuali hanya kepada Allah dan berbaktilah kepada kedua orang tua kalian. Ternyata penggandengan berbakti kepada kedua orang tua dengan tauhid sudah ada sejak syariat Bani Israel. Oleh karena Nabi Isa alaihissalam, waktu dia pertama kali berbicara, apa yang dia ucapkan? Allah sebut dalam surat Maryam. Dia berkata, wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya wa barran bi walidati wa lam yaj'alni jabbaran syaqiyya. Allah perintahkan aku untuk salat, untuk bayar zakat dan untuk berbakti kepada ibuku, dan Allah wa lam yaj'alni jabbaran syaqiyya, dan Allah tidak menjadikan aku sombong dan tidak menjadikan aku celaka. Ibnu Katsir menafsirkan ayat ini dengan berkata, yaitu Allah tidak menjadikan aku sombong untuk merendah di hadapan orang tua, di hadapan ibuku. Tidak menjadikan aku sombong, angkuh untuk berbakti kepada ibuku. Kalau aku ini sombong dan angkuh untuk berbakti kepada orang tuaku, maka jadilah aku syaqiyah, jadilah aku apa? Celaka. Baik. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentunya terlalu banyak dalil kalau kita bicara tentang wajib berbakti kepada orang tua. Cukup saya katakan bahwasanya kalau Anda ingin tahu kadar tauhid Anda, berbaktilah bagaimana kadar Anda berbakti kepada kedua orang tua, karena Allah menggandengkan antara tauhid dengan berbakti kepada kedua orang tua. Baik, ayat ini di awalnya Allah mengatakan imma yablughanna indakal kibar. Kata Allah, kalau mereka sudah mencapai masa tua. Ingat, mencapai masa tua menunjukkan lebih ditekankan untuk berbakti. Kenapa? Karena orang tua kalau masih muda, ya, mereka justru ngasih. Orang tua itu mereka juga punya izzah. Mereka juga tidak suka minta-minta. Kalau mereka bisa bantu anaknya, mereka akan apa? Bantu. Kapan mereka susah, kapan mereka lemah, tatkala di masa tua. Justru mereka semakin lemah, justru mereka semakin tidak mampu, justru mereka semakin jompo, dituntut kita untuk berbakti di saat itu. Allah tidak mengatakan berbakti secara mutlak. Tapi Allah sebutkan dalam Al-Quran, tatkala mereka sudah mencapai masa tua, artinya tatkala mereka sudah tidak mampu, saatnya kau berbakti yang harus kau perhatikan. Yang harus kau perhatikan benar tatkala mereka sudah tidak mampu.
Kemudian kata Allah, indaka, di sisimu. Kata sebagian ahli tafsir, ini dalil bahwasanya usahakan orang tuamu tinggal bersamamu. Karena Allah mengatakan indakal kibar, indak di sisimu. Jangan kita punya orang tua kemudian kita serahkan kepada kakak kita, kepada adik kita. Kalau bisa kita yang apa? Di rumah kita. Kalau Anda taruh orang tua Anda di rumah Anda, ini Anda sedang meletakkan pintu surga. Kecuali orang tua tidak mau. Kalau orang tua tidak mau ada alasan, kita tidak maksa. Tapi kalau bisa kita tawarkan orang tua tinggal di rumah, ya akhi, ente bawa pintu surga kemana? Ke rumah. Allah yang suruh, indaka, di sisimu, berbaktilah kepada kedua orang tua. Ahaduhuma au kilahuma, fala taqul lahumā uffin. Kalau mereka sudah tua, maka jangan katakan ah. Kalau mereka masih muda, kita enggak boleh bilang ah. Mungkin ayah kita masih muda, kita bilang ah, kita digampar sama ayah kita. Dicubit sama ibu kita. Tapi kalau orang tua sudah tua, enggak bisa apa-apa, ya, sudah mulai pikun, kita ini enggak boleh. Bahkan meskipun dia pikun enggak boleh. Itu itu dalam bahasa Arab itulah kalimat yang paling rendah menunjukkan kejengkelan. Ya, adna kalimatin litadajjur, kalimat yang paling rendah yang menunjukkan kejengkelan. Kalau ada kalimat yang mengungkapkan kejengkelan lebih rendah daripada ini, pasti disebutkan oleh Allah. Itu bahasa Arab itu paling rendah apa? Ya, itu paling rendah. Tidak ada yang lebih rendah daripada itu, pun dilarang. Oleh karena Allah mengatakan seorang berkata kepada orang tuanya atau itu durhaka, untuk durhaka, dosa besar. Karena dia menunjukkan dia jengkel kepada kedua orang tuanya. Sebagian ulama mengkiaskan seluruh perkara yang buat orang tua jengkel menunjukkan ungkapan kejengkelan, maka itu dosa besar. Contohnya melihat orang tua dengan pandangan sinis, itu dosa besar. Bahkan mungkin lebih parah daripada Pokoknya semua bentuk kejengkelan, entah dengan tangan, dengan pandangan wajah, ini semua durhaka. Allah larang. Allah larang. Oleh karena hati-hati, jangan sampai kita ngakunya bertauhid, tahu-taunya durhaka kepada kedua orang tua. Orang tua marah seperti apapun, jangan bantah, jangan bilang jelaskan dengan baik-baik. Jelaskan dengan baik-baik. Oleh karena kata Allah Subhanahu wa taala, wa qul lahumā qawlan karīma, ucapkanlah kepada mereka berdua perkataan yang indah, perkataan yang baik. Ya, kalau ente berbicara dengan ustaz dengan kata-kata yang halus, kepada orang tua lebih utama. Nanti kalau bicara sama ustaz, ente berkata kata-kata yang menunjukkan ente hormat sama ustaz. Ustaz masih rendah dibanding orang tua antum. Maka dengan orang tua harus lebih daripada itu. Pilih kata-kata, jangan menyakiti hati orang tua sedikit pun. Lihat dulu sebagian salaf, sampai dia tidak mau makan sepiring sama orang tuanya. Dia khawatir durhaka, khawatir orang tuanya sudah ngelirik makanan, kemudian dia ambil di luar. Sampai tidak mau makan sama orang tuanya. Khawatir ngambil makanan yang sudah dilirik oleh orang tuanya. Lihat bagaimana Muhammad Ibnul Munkadir. Dia kakaknya Umar salat malam, sementara dia tidak salat malam. Dia mengatakan bitu agmisu rijlai ummi. Saya tidur malam hari semalam suntuk, saya pijit-pijit kaki ibuku. Wa bata akhi Umar yusolli, adapun saudaraku salat malam. Ya. Wa ma uhibbu anna lailati bi lailati, namun saya tidak mau tukaran. Saya tidak mau tukaran pahala mijit ditukar dengan pahala salat malam kakak saya. Kenapa dia tahu mijit orang tua? Bentuk tauhid. Berbakti kepada orang tua sebagai bentuk tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihat kalau tidak salah Usamah di zaman Utsman bin Affan. Utsman bin Affan waktu itu korma lagi dalam mahal. Ternyata ibunya pingin makan jantung korma, jumar, di jantung korma. Kalau diambil jantung korma udah mati, enggak bisa berbuah lagi. Padahal korma lagi mahal. Maka Usamah pun segera merobohkan kormanya, diambil jumarnya, dikasih kepada ibunya. Orang heran, kenapa kau rusak kormamu? Kata dia, ibuku pingin ini dan saya masih bisa memenuhinya. Maksudnya apa? Dia mengatakan ada satu saat ibu minta sesuatu saya tidak bisa penuhi. Ya ikhwan, saya ingatkan kalau ibu ente, bapak ente minta sesuatu dan ente bisa penuhi. Selama ente masih bisa penuhi. Ini nomor satu, ini ibadah lebih daripada yang lainnya. Ente pintu surga ini kan disuruh masuk surga, lakukan. Ibu minta apapun kalau ente bisa kerjakan selama tidak beri kemudaratan. Akan ada waktu-waktu kita tidak mampu, ada waktu kita sibuk, ada waktu kita sakit. Mungkin kita sehat, ada rezeki, ada ibu minta apa-apa penuhi. Buat hati ibu apa? Ibu senang. Baik, kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Waqfid lahum janaha dzulli minar rahmah." Rendahkanlah dirimu di hadapan orang tua. Jangan angkuh, jangan sok mengatakan bahwasanya saya ibu tidak ngerti, saya ini ibu tidak sekolah, ibu jangan samakan zaman dulu zaman sekarang. Jangan menunjukkan kalimat-kalimat yang merendahkan orang tua. Tadi kata Nabi Isa alaihissalam, "Wa lam yaj'alni jabbarun syaqiyya." Allah tidak menjadikan aku angkuh di hadapan ibuku. Jangan pernah angkuh di hadapan ibu. Meskipun ente doktor, meskipun ente kuliah, ibu mungkin enggak lulus SD, ibu mungkin enggak sekolah, harus rendah di hadapan ayah dan ibu. Wa qur rabbi rahmuma kama rabbayani shaghira, dan berdoalah kepada
Allah ya Allah, rahmatilah kedua orang tuaku sebagaimana mereka merawatku tatkala aku masih kecil.